Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan tema Pendidikan Keimanan Agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Feliana Rizkawati, sebagai moderator. Yang kedua, Bunda Imratul Hikmah. Yang ketiga, Bunda Jadi Bahanum Merbawangi. Untuk selanjutnya yaitu tafsir surat Yasin ayat 77 sampai 83 yang akan dijelaskan oleh Bunda Imratul. Atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bunda Feliana. Baiklah, di sini saya akan membahas atau mengupas satu persatu dari surat Yasin ayat 77 sampai 83. Ayat yang pertama sekarang ya, ayat yang 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Nah, dalam surat ini menjelaskan tentang peringatan atau kecaman bagi para kaum kafir Quraisy yang mereka melupakan dari mana asal usul mereka, yang melupakan bahwa dirinya itu diciptakan dari zat yang sangat hina, yaitu berupa air mani. Nah, sedangkan mereka lupa bahwa dirinya diciptakan dari air mani tersebut, kemudian memakan tumbuhan atau hewan dari hasil bumi, dan lupa siapa yang menciptakan itu semua. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Wa dorobalana masalan wa nasiya khalqah. Nah, penggalan surat ini masih menceritakan tentang kaum kafir Quraisy tadi yang dengan sombong atau dengan congkaknya dia memandang bahwa segala sesuatu itu mustahil ada sang penciptanya, karena dia melupakan asal usul atas dirinya sendiri. Qala mahyilito mawahyarumim, dan dia berkata sambil membawa sepotong tulang belulang yang sudah lapuk, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Sedangkan dia tidak tahu bahwa tulang belulang yang sudah seakan-akan tidak ada atau tidak memiliki kehidupan itu bisa dihidupkan olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yuhihalati ansa'aha awala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang artinya, katakanlah yang menghidupkannya adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia Maha mengetahui segala makhluk. Nah, dijelaskan di sini bahwa yang menciptakan adalah Allah, zat yang menguasai segala makhluk, zat yang menciptakan segala makhluk, termasuk proses terjadinya manusia, yaitu dari hubungan yang dinamakan sigot, kemudian menghasilkan air mani, dan dari air mani itu terjadilah manusia yaitu sebuah makhluk yang diciptakan secara sempurna. Nah, disitulah dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan. Kemudian alladzi khalaqalakum minas sajarin ahdorin naron faida antum minhu tuqidun. Dialah yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Allah menyontohkannya kemahakuasaannya, yaitu bagaimana dia bisa menciptakan api dari pohon hijau. Kata yang digunakan menciptakan api dari pohon hijau itu adalah ja'ala. Nah, di dalam surat ini menjelaskan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan izinnya. Kemudian udara yang dihirup oleh manusia, CO2 yang ada di bumi ini itu juga diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah menciptakan api juga dijelaskan di situ.
Kemudian awalai salatu ala samawati wal ardo biqadirin ala ayah lukom selahum bala wahwal holakul alim. Dan tidaklah diciptakan langit dan bumi ini yang serupa dengan mereka. Benar, dan itu ialah pencipta lagi maha mengetahui. Dan tidaklah diciptakan langit dan bumi ini kecuali yang menciptakan adalah Zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian innama amruhu idza arada say'an ayakullah lahu kun fayakun. Dan Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini dari manusia, binatang, hewan, tumbuhan dan segala sesuatunya hanya dengan mengucapkan jadilah maka jadilah ia. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah dengan segala sesuatu. Maha suci Allah dengan segala sesuatu dan kepadanya lah kalian akan kembali. Kemudian, nah itu tadi pembahasan dari saya. Intinya Allah memperingatkan kepada kaum kafir Quraisy yang telah melupakan dari mana dia asalnya, siapa dia yang menciptakan, dari mana bahan makanan segala sesuatu, udara atau apapun yang dia pergunakan untuk hidup di dunia ini, siapa yang menciptakan. Nah, dengan itu Allah mengeluarkan surat ini dan memberitahu bagaimana cara Allah menciptakan dia, yaitu diciptakan dari zat yang sangat hina, yaitu air mani, kemudian dirubah menjadi makhluk yang sempurna, yaitu manusia yang memiliki akal, pikiran dan segala macamnya. Kemudian dan Allah itu menciptakan itu hanya dengan mengucapkan jadilah maka jadilah ia. Dan sesuatu semuanya itu dan akhirnya juga kembali kepada Allah. Nah, sekian dari saya dan saya kembalikan mohon maaf kurang lebihnya, dan saya kembalikan kepada Bunda Feli sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Bunda Im. Di sini saya akan menambahkan tentang kaitannya antara nilai-nilai pendidikan dan apa tadi, surat Yasin ayat 77 dan 83. Kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan yaitu mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam, mempelajari alam semesta yang luas, dan mengimani penegasan-penegasan mengenai Allah dalam Al-Quran. Sedangkan kaitannya dengan implementasi nilai-nilai pendidikan adalah mendalami pengetahuan tentang manusia dan alam semesta, dan informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Sekian. Untuk selanjutnya yaitu tafsir tentang dari surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74 yang akan dijelaskan oleh Bunda Jadi Bahanum Merbawangi. Atas waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih untuk Bunda Feli. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Waqiah, surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74. Mungkin di sini saya langsung membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, nahnu khalaqnakum falaula tusadzakun, yang artinya kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak membenarkan. Maksud ayat ini yaitu Allah menghitung-hitung nikmatnya kepada manusia sekaligus menunjukkan kuasanya. Yang kedua, afara'aitum ma tumnuna antum tahlukunahu am nahnu khaliqun, yang artinya maka terangkanlah kepadaku tentang mani yang kalian pancarkan, kalianlah yang menciptakannya dan kamikah yang menciptakannya. Di sini maksudnya proses pembuahannya itu yang disebut dalam Al-Quran yaitu melalui hubungan suami istri atau takhasyiyaha, atau yang ada pada surat
Quran surat Al-A'raf ayat 7. Untuk yang ketiga, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddala amsyalakum wa nunsiakum fi ma la ta'lamun. Yang artinya kami telah menentukan kematian di antara kalian dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan untuk mengganti kalian dengan orang-orang yang seperti kalian dan menyusun kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Di sini Allah telah mengatur dan memberlakukan takdir atau kematian manusia dan usia dapat diusahakan, namun bila sudah datang ajal yang ditentukan Tuhan, maka sesaat pun tidak bisa diundurkan. Dengan demikian, kematian merupakan suatu keniscayaan, siapapun tidak dapat menghalanginya. Untuk yang keempat, walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadzakkarun, yang artinya dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Di sini maksudnya setiap anak atau generasi yang lahir dari orang tua sebelumnya merupakan generasi baru atau al-nasyi'ah al-ula untuk melahirkan generasi-generasi baru berikutnya lagi. Kelahiran generasi baru itu jelas karena disaksikan oleh orang tuanya. Untuk selanjutnya, afaro'aitum matahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, yang artinya maka terangkanlah kepadaku tentang yang kalian tanam, kaliankah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Yang artinya yang paling vital lagi bagi manusia ialah tanaman yang merupakan sumber makanan buat mereka. Kemudian berharap tanamannya itu tumbuh dan subur. Yang menumbuhkannya tanaman itu adalah Tuhan. Untuk selanjutnya, lau nasya'u laja'alnahu khutaman fadzaltum tafakkahun, yang artinya kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kalian terheran-heran. Yang artinya Allah mampu menjadikan tanaman yang subur itu tiba-tiba merangas atau hutaman dan kemudian mati. Fenomena itu sudah tidak asing, misalnya karena serangan hama, bencana alam, kekeringan, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, inna lamughramun, yang artinya kita benar-benar menderita kerugian, yaitu bila terjadi musibah seperti itu manusia tidak berdaya. Selanjutnya, bal nahnu mahrumun, yang artinya bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa, yaitu mereka tidak hanya menderita rugi tetapi bisa kehilangan semuanya. Selanjutnya, afaro'aitumul ma'alladzi tashrabun, yang artinya maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Yaitu maksudnya kebutuhan yang teramat vital selanjutnya manusia ialah air. Tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Kemudian a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, yang artinya kaliankah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Di sini yang artinya atmosfer
tidak memproduksi air, tetapi nyatanya air diturunkan dari atmosfer itu sendiri. Air itu berasal dari penguapan air yang ada di bumi lalu membentuk awan. Awan-awan itu kemudian menyatu dan membentuk awan yang padat air. Awan itulah yang disebut al-muzn. Untuk yang selanjutnya, launasya ja'alnahu uzazan falaula tashkurun, yang artinya kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Di sini artinya bila Allah mau, dia mampu membuat air hujan itu asam bahkan pahit. Akan tetapi Allah tidak mau melakukannya karena dia sayang kepada manusianya. Oleh karena itu manusia perlu bersyukur di prosesnya uap air menjadi air yang bersih dan enak oleh Allah di atmosfer. Selanjutnya, afaro'aitumun narallati turun, yang artinya maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan. Yang di sini maksudnya kebutuhan vital manusia selanjutnya, yaitu yang tadi kan air, yang ini kebutuhannya adalah api. Tanpa api manusia tidak bisa hidup. Api itu diproduksi oleh manusia mulai dari cara yang sangat sederhana dengan menggosok-gosokkan kayu kering sampai pada digunakannya gas seperti ini. Selanjutnya aantum ansha'atum sajarataha amlahnul munziun, yang artinya kaliankah yang menumbuh kembangkan kayu itu atau kamikah yang menumbuh kembangkannya? Di sini lebih tepatnya yang dimaksud dengan api itu adalah oksigen. Tanpa oksigen tak ada api dan kehidupan. Selanjutnya, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil mu'win, yang artinya kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Di sini maksudnya api di dunia ini merupakan takkiroh, artinya peringatan tentang adanya api neraka. Karena itu hendaknya kita mengimani hari akhir dan berbuat baik. Untuk selanjutnya, fasabbah bismi rabbikal azim, yang artinya maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Di sini maksudnya benih manusia atau sperma atau ovum, benih tumbuhan atau makanan dan pokok, air dan api merupakan kebutuhan dasar bersama manusia yang berarti tidak boleh dimonopoli atau dirampas. Untuk yang terakhir, al-muslimuna tidak ada harokatnya. Al-muslimuna Oke, langsung. tidak ada. Sekian dari Mungkin itu yang terakhir. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator Bunda Feliana. Terima kasih Bunda Hanung. Sebelumnya mohon maaf kalau selama video terganggu oleh suara-suara ayam atau apapun, karena kita mengambil videonya di luar. Kita mencari cahaya ilahi, mencari cahaya alam. Kalau di dalam itu agak suram. Ya, saya lanjutkan lagi.
terkait dengan nilai-nilai pendidikan, korelasinya dengan surat Al-Waqiah ayat 57 dan 74 adalah nilai-nilai pendidikannya. Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia dan kebutuhan pokoknya dari tiada. Yang kedua, Allah Maha Pengasih karena telah menyiapkan kebutuhan pokok manusia, yaitu api, benih, dan air, dan manusia sendiri perlu mensyukurinya. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dalam mencipta. Yang keempat, di antara materi yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan kepada Tuhan dalam diri manusia ialah pembahasan mengenai penciptaan manusia. Yang kelima, tujuan pendidikan iman kepada Allah adalah agar manusia percaya hari akhir yang akhirnya membuahkan perbuatan baik. Sedangkan implementasi nilai-nilai pendidikan yang korelasinya dengan surat Al-Waqiah ayat 57 dan 74 adalah syukur nikmat dapat ditanamkan dengan merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Metodenya secara diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah materi tema kali ini sudah rampung. Jika ada salah-salah dalam penyampaian materi, kami bertiga mohon maaf. Dan Mungkin apabila juga terganggu dengan suara-suara yang ya Bising yang lewat gangguan suara-suara dari alam-alam sana, alam lain. alam lain, ya kami bertiga mohon maaf. Akhir kata, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar di bawah ini ya, karena selanjutnya video ini akan kita upload di YouTube seperti itu dalam rangka tugasnya Pak Fikri Farihin. Selain video ini juga ada PowerPoint dan makalah yang desain ketika presentasi kita berlangsung. Terima kasih sebelumnya. Akhir kata, bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.